Dibuang saat miskin, kini aku kembali sebagai Amara, wanita 25 tahun yang sukses dan lebih mempesona dari sebelumnya. Mantan mertuaku yang angkuh datang mengemis uang tanpa tahu bahwa aku telah membeli aset berharga mereka secara diam-diam. Saatnya mereka berlutut, karena penolakanku hari ini adalah awal dari kehancuran martabat mereka yang haus harta. Asal mana nih yang nonton? Coba tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe Cerita Dulu. Hari ini matahari Jakarta terasa begitu menyengat, namun hawa dingin dari AC di dalam butik mewahku memberikan kenyamanan yang kontras bagi setiap pelanggan kelas atas yang datang berkunjung. Aku berdiri di depan cermin besar, merapikan pashmina lilit berwarna rose gold yang membingkai wajahku dengan sempurna, sembari memperhatikan pantulan diriku yang kini jauh berbeda. Amara yang dulu kusam, kurus, dan selalu menunduk karena minder, kini telah menjelma menjadi wanita 25 tahun yang memancarkan aura kesuksesan dengan setelan blazer slim fit yang menonjolkan lekuk tubuh proporsional hasil disiplin yoga dan pola hidup sehat. Tidak ada lagi jejak air mata di pipi ini, yang ada hanyalah pulasan make-up natural yang mahal dan sorot mata tajam yang siap menaklukkan dunia bisnis skincare yang sedang kurintis hingga viral. Kesibukanku memeriksa laporan penjualan pagi ini terganggu ketika seorang karyawan magang menghampiriku dengan wajah yang tampak agak pucat dan ragu-ragu untuk berbicara. Dia memberitahu bahwa ada seorang wanita paruh baya dan seorang pria yang memaksa masuk ke area kantor pribadiku tanpa janji temu, padahal butik ini sangat menjaga privasi. Jantungku berdesir pelan, bukan karena takut, melainkan karena firasatku mengatakan bahwa masa lalu yang sudah kukubur dalam-dalam sedang mencoba merangkak naik kembali ke permukaan. Aku menarik napas panjang, menyesuaikan posisi dudukku di kursi kebesaran, dan mempersilakan karyawan tersebut untuk membawa tamu tak diundang itu masuk ke dalam ruangan yang didominasi aroma melati dan kemewahan ini. Pintu terbuka dengan kasar, dan muncullah sosok Ibu Lestari, mantan mertuaku, yang masuk dengan langkah kaki yang dihentak-hentakkan seolah dia masih memiliki kuasa atas diriku. Di belakangnya, Danu mengekor dengan bahu merosot dan wajah kusam, sangat kontras dengan penampilannya dulu yang selalu diagung-agungkan ibunya sebagai pria idaman. Ibu Lestari memakai perhiasan emas yang sangat mencolok di leher dan lengannya, seolah ingin memamerkan kekayaan yang sebenarnya aku tahu sudah mulai menipis sejak kami bercerai 3 bulan lalu. Dia menatap sekeliling ruanganku dengan tatapan lapar dan iri, sementara Danu hanya berani melirikku sekilas sebelum akhirnya menundukkan kepala, mungkin malu melihat mantan istrinya kini telah berubah menjadi bos besar. Tanpa dipersilakan duduk, Ibu Lestari langsung menghempaskan tubuhnya di kursi tamu yang terbuat dari kulit asli, lalu menatapku dengan lubang hidung yang kembang kempis, seperti sedang menahan amarah yang tidak berdasar. Dia mulai mencemooh penampilanku, mengatakan bahwa hijab yang kugunakan sekarang terlalu modis dan pakaianku terlalu menonjolkan bentuk tubuh, seolah dia masih memiliki hak untuk mengatur caraku berpakaian. Aku hanya tersenyum tipis, membiarkan wanita tua itu menghabiskan energinya untuk menghina, karena aku tahu bahwa di balik kata-kata pedasnya itu tersembunyi rasa rendah diri yang sangat besar. Aku menyesap kopi hitamku perlahan, menikmati momen di mana keadaan kini telah berbalik total. Aku adalah pemegang kendali, dan dia hanyalah tamu yang tidak diinginkan. Jangan sombong kamu, Amara. Meskipun kamu sudah cerai dari Danu, kamu itu tetap berutang budi pada keluarga kami karena sudah pernah menampungmu saat kamu tidak punya apa-apa, teriaknya dengan suara melengking yang memekakkan telinga. Dia mulai mengungkit masa lalu, bagaimana dulu aku hanya seorang gadis yatim piatu yang mereka nikahi hanya karena Danu butuh pelayan di rumah, bukan karena cinta yang tulus. Aku teringat betapa dulu aku sering tidur hanya 4 jam sehari, karena harus mengurus semua keperluan rumah tangga mereka sendirian, tanpa pernah diberi uang belanja yang layak atau sekadar ucapan terima kasih.
Namun di matanya, aku tetaplah pihak yang berutang, sebuah logika miring yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang gila hormat dan haus akan harta. Danu mencoba menenangkan ibunya dengan menyentuh lengannya, namun Ibu Lestari justru menepis tangan anaknya itu dan kembali menunjuk-nunjuk wajahku dengan jari yang penuh cincin emas. Dia dengan tidak tahu malu mengatakan bahwa Danu sekarang sedang kesulitan keuangan karena bisnis bengkelnya bangkrut, dan sebagai mantan istri, aku harusnya tahu diri untuk membantu. Kami dengar tokomu ini sangat laris, jadi kami datang ke sini untuk meminta jatah bulanan yang biasa kamu berikan dulu, malah sekarang harusnya lebih banyak. Ucapnya tanpa rasa bersalah sedikit pun. Aku hampir tertawa mendengar permintaannya yang begitu tidak masuk akal, seolah-olah perceraian kami tidak memutus segala kewajiban finansial yang pernah ada di antara kami. Aku meletakkan cangkir kopiku di atas meja dengan denting yang cukup keras, hingga membuat mereka berdua tersentak diam sejenak. Aku menatap mata Ibu Lestari dengan dingin, membiarkan keheningan mengisi ruangan selama beberapa detik agar mereka merasakan tekanan dari kehadiranku yang sekarang. Ibu lupa ya? Yang menceraikan aku itu Danu, lewat pesan singkat, hanya karena dia ingin menikahi janda kaya yang ternyata malah menipunya sampai jatuh miskin. Jawabku dengan nada bicara yang sangat tenang namun menusuk. Danu tampak semakin gelisah. Wajahnya memerah karena malu sementara tangannya meremas-remas ujung kemeja flanelnya yang sudah terlihat mulai memudar warnanya akibat sering dicuci tanpa perawatan. Ibu Lestari tidak mau kalah. Dia berdalih bahwa itu semua adalah ujian bagi keluarga mereka dan sebagai orang yang pernah menjadi bagian dari mereka, aku wajib menunjukkan empati. Dia bahkan mulai menangis buaya, menyeka air mata yang tidak ada dengan sapu tangan sutranya, sembari meratap betapa susahnya hidup mereka sekarang tanpa ada yang mengurus. Aku teringat betapa dulu dia sering membuang makananku ke tempat sampah jika rasanya tidak sesuai dengan lidahnya, atau bagaimana dia menghinaku mandul, hanya karena kami belum dikaruniai anak dalam 2 tahun pernikahan. Rasa empati itu sudah mati sejak lama, terkubur bersama semua rasa sakit hati yang mereka berikan padaku setiap hari di rumah neraka itu. Amara, tolonglah. Ibu hanya butuh 10 juta untuk bayar utang kontrakan dan biaya hidup bulan ini. Itu jumlah kecil buat kamu yang punya butik sebesar ini, sela Danu dengan suara yang gemetar dan penuh permohonan. Aku menatap mantan suamiku itu, pria yang dulu sangat kupuja namun ternyata hanya seorang pengecut yang selalu berlindung di balik ketiak ibunya saat ada masalah. Melihatnya memelas seperti ini tidak membuatku merasa kasihan, melainkan membuatku merasa jijik karena menyadari betapa bodohnya aku dulu yang pernah mencintai pria selemah ini. Mereka benar-benar tidak tahu malu, datang ke tempat kerjaku hanya untuk memeras keringatku setelah mereka dengan teganya mengusirku dari rumah dengan hanya membawa 1 koper kecil. Aku berdiri dari kursiku, memperlihatkan tinggi badanku yang terlihat lebih jenjang dengan sepatu hak tinggi yang kupakai, lalu berjalan perlahan menuju pintu keluar ruanganku. Aku membukanya lebar-lebar dan memberikan isyarat agar mereka segera meninggalkan ruangan ini sebelum aku memanggil pihak keamanan untuk menyeret mereka keluar secara paksa. Maaf, uangku hanya untuk orang-orang yang berharga dalam hidupku, dan kalian berdua bukan lagi salah satunya. Ucapku dengan senyum manis namun penuh kemenangan yang membuat wajah Ibu Lestari seketika pucat pasi. Saat mereka melangkah keluar dengan gerutu yang tertahan, aku tahu bahwa ini hanyalah awal dari rencana besarku untuk menunjukkan kepada mereka betapa hancurnya hidup mereka tanpa keberadaanku yang selalu mereka sepelekan. Suasana di dalam butik pribadiku seketika menjadi mencekam saat Ibu Lestari justru bukannya beranjak pergi, malah kembali melangkah masuk dan menghempaskan bokongnya di sofa bludru seolah dia adalah pemilik tempat ini. Aku hanya bisa menghela napas panjang, menatap wanita parubaya itu yang kini mulai mengeluarkan jurus andalannya,
yaitu berpura-pura sesak napas sambil memegangi dadanya yang dihiasi kalung emas besar. Danu yang melihat ibunya beraksi seperti itu langsung panik dan mencoba memijat bahu ibunya, sementara matanya terus memohon padaku agar aku luluh dan memberikan apa yang mereka inginkan. Namun, mereka lupa bahwa Amara yang sekarang bukan lagi gadis lugu yang bisa dibohongi dengan drama murahan seperti ini, karena aku sudah kenyang dengan segala akting yang mereka mainkan selama bertahun-tahun pernikahan kami yang pahit. Amara, tega sekali kamu melihat mantan mertuamu kesakitan seperti ini tanpa menawarkan air minum atau bantuan medis sedikit pun. Hardik Ibu Lestari dengan suara yang tiba-tiba kembali menggelegar, sangat jauh dari kesan orang yang sedang sesak napas. Ia menunjuk-nunjuk dekorasi ruanganku yang elegan, mulai dari lampu gantung kristal hingga rak-rak produk skincare yang tertata rapi, lalu mulutnya mulai berkomentar nyinyir tentang betapa mahalnya semua ini sementara mereka di rumah makan seadanya. Aku hanya bersedekap, bersandar pada meja kerjaku yang terbuat dari kayu jati solid, sambil memperhatikan betapa rendahnya martabat seseorang ketika harga diri mereka sudah digantikan oleh ketamakan akan harta orang lain. Aku tidak akan memberikan 1 rupiah pun, karena aku tahu uang itu hanya akan digunakan untuk membayar cicilan emas yang dia pamerkan demi gengsi di depan tetangganya. Danu mulai angkat bicara. Kali ini suaranya lebih ditekan agar terdengar berwibawa, meskipun aku tahu dia sedang sangat terdesak oleh tumpukan utang yang ditinggalkan kekasih gelapnya itu. Dia bercerita bahwa rumah lama yang dulu kami tempati sudah disita oleh bank karena dia menjadikannya jaminan untuk modal bisnis yang gagal total akibat salah manajemen. Aku hanya mendengarkan dengan wajah datar, tanpa menunjukkan ekspresi terkejut sedikit pun, padahal di dalam hati aku sudah tahu informasi itu dari mata-mataku sejak beberapa minggu yang lalu. Mendengar rumah itu disita sebenarnya membuatku merasa sedikit lega, karena rumah itu adalah saksi bisu betapa seringnya aku menangis di sudut kamar sambil memohon doa agar hidupku segera diangkat dari keterpurukan yang mereka ciptakan. Jadi, maksud kedatangan kalian ke sini adalah ingin menumpang hidup padaku karena sudah tidak punya tempat tinggal lagi, begitu? Tanyaku dengan nada yang sangat tenang, namun cukup tajam untuk membuat Danu terdiam 1000 bahasa. Ibu Lestari langsung menyahut dengan ketus, mengatakan bahwa sebagai mantan menantu, aku punya kewajiban moral untuk setidaknya membiarkan mereka tinggal di salah satu apartemenku yang kabarnya sedang kosong. Dia benar-benar luar biasa. Setelah dulu mengusirku saat hujan lebat dengan alasan aku hanya membawa sial bagi rezeki anaknya, kini dia dengan tanpa dosa meminta fasilitas mewah dariku. Aku menatap tajam ke arah mata Ibu Lestari, mencoba mencari setitik rasa malu di sana, namun yang kutemukan hanyalah kebencian yang mendalam karena melihatku lebih sukses daripada anak laki-laki kebanggaannya. Aku berjalan mendekati mereka, langkah kakiku yang menggunakan sepatu stiletto berbunyi nyaring di atas lantai marmer, menciptakan irama yang membuat Danu semakin menciut di samping ibunya. Aku berdiri tepat di depan Ibu Lestari, menundukkan sedikit tubuhku agar wajah kami sejajar, lalu berbisik dengan nada yang sangat dingin hingga ia tampak bergidik ngeri. Aku mengingatkannya pada kejadian setahun lalu, saat aku sedang sakit demam berdarah dan dia justru memaksaku mencuci tumpukan baju kotor milik seluruh keluarga besarnya yang sedang berkunjung. Saat itu dia bilang bahwa orang miskin tidak boleh manja dan tidak punya hak untuk sakit jika ingin tetap diberi makan oleh keluarganya. Sekarang, kata-kata itu ingin kukembalikan padanya, bahwa orang yang tidak tahu diri tidak punya hak untuk meminta belas kasihan dariku. Wajah Ibu Lestari memerah padam, tangannya gemetar hebat karena tidak menyangka aku akan mengungkit kejadian itu dengan begitu lugas di depan Danu yang saat itu hanya diam saja menonton. Dia mulai meracau, memaki-makiku dengan sebutan wanita tidak tahu untung dan sombong, karena baru punya sedikit kekayaan sudah lupa pada keluarga yang pernah membesarkannya.
Aku hanya tertawa kecil, tawa yang penuh dengan nada sindiran, karena seingatku keluarga mereka tidak pernah membesarkanku, melainkan mengeksploitasi tenagaku tanpa henti. Danu mencoba memotong pembicaraan, memohon agar aku tidak terlalu keras pada ibunya karena kesehatan wanita tua itu sedang menurun, sebuah alasan klasik yang selalu dia gunakan untuk memaksaku mengalah. Cukup, Danu. Jangan bawa-bawa masalah kesehatan untuk memeras perasaanku lagi, karena taktik itu sudah basi dan tidak akan mempan lagi padaku yang sekarang. Potongku dengan tegas sebelum dia menyelesaikan kalimatnya. Aku kembali ke belakang mejaku, mengambil ponsel pintarku, dan dengan sengaja memperlihatkan saldo rekening perusahaanku yang berisi angka yang mungkin tidak pernah mereka lihat seumur hidup. Aku melihat mata mereka berdua membelalak lebar. Ada kilat keserakahan yang terpancar jelas dari tatapan Ibu Lestari, seolah dia sedang menghitung berapa banyak emas yang bisa dia beli dengan uang itu. Namun, sebelum dia sempat berkata apa-apa lagi, aku segera mematikan layar ponselku dan menatap mereka dengan senyum yang paling meremehkan yang pernah kuberikan. Aku memberitahu mereka bahwa keputusanku sudah bulat dan tidak bisa diganggu-gugat, yaitu tidak akan ada sepeser pun uang atau satu malam pun tumpangan di properti milikku untuk mereka berdua. Aku bahkan menambahkan bahwa jika mereka masih berani mengganggu butikku atau muncul di depan rumahku, aku tidak akan segan-segan melaporkan mereka ke polisi atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan. Danu tampak sangat terpukul. Dia mungkin baru menyadari bahwa jembatan yang dia bakar saat menceraikanku kini telah runtuh total dan tidak bisa diperbaiki lagi dengan kata-kata manis. Sementara itu, Ibu Lestari mulai berteriak histeris, menyumpahiku agar bisnisku bangkrut dan aku kembali menjadi gembel seperti saat pertama kali dia menemukanku. Silakan saja berdoa seperti itu, Ibu. Tapi ingatlah bahwa doa orang yang zalim biasanya akan kembali pada dirinya sendiri dengan berkali-kali lipat lebih menyakitkan. Jawabku dengan nada yang sangat tenang namun penuh peringatan. Aku memanggil asisten pribadiku melalui interkom dan memerintahkannya untuk mengawal tamu ini keluar dari gedung dan memastikan mereka tidak kembali lagi ke area ini. Para staf keamananku yang bertubuh tegap segera masuk ke ruangan, berdiri di sisi kiri dan kanan mereka dengan wajah tanpa ekspresi, membuat Ibu Lestari akhirnya terpaksa berdiri meski dengan gerutu yang masih mengalir deras. Danu hanya bisa mengikuti ibunya dengan langkah gontai, tampak seperti pria yang baru saja kehilangan segala harapan untuk bisa bangkit kembali dari keterpurukan. Saat mereka akhirnya benar-benar keluar dari ruanganku, aku menghempaskan tubuhku kembali ke kursi kerja dan memejamkan mata sejenak untuk menenangkan detak jantungku yang sedikit berpacu. Ada rasa lega yang luar biasa yang menjalar di seluruh tubuhku, sebuah kepuasan yang tidak bisa dibeli dengan uang, yaitu keberanian untuk berkata tidak pada orang-orang yang pernah menghancurkan mental dan masa mudaku. Namun, aku tahu ini baru babak awal, karena orang seperti Ibu Lestari tidak akan menyerah begitu saja sebelum dia benar-benar terbentur oleh kenyataan yang lebih pahit. Aku membuka kembali laptopku, memeriksa jadwal pertemuan sore ini, dan berjanji pada diriku sendiri bahwa Amara yang sekarang akan terus melangkah maju tanpa pernah menoleh ke belakang lagi. Setelah drama di butik pagi tadi, aku memutuskan untuk tidak membiarkan emosiku terganggu dan beralih fokus pada jadwal meeting penting dengan investor dari Singapura. Aku berdiri di depan jendela kaca besar kantorku, memandangi kemacetan Jakarta yang hiruk-pikuk, sementara jari-jariku menelusuri permukaan meja marmer yang dingin. Amara yang dulu mungkin akan menangis berjam-jam setelah dimaki mertua, namun Amara yang sekarang justru merasa makin haus akan kesuksesan untuk membungkam mulut-mulut sombong itu. Penampilan hijabku yang tetap rapi meski hari sudah sore mencerminkan kedisiplinanku yang tidak pernah kendur, sebuah prinsip yang membawaku dari seorang asisten rumah tangga yang direndahkan menjadi CEO dengan aset miliaran rupiah.
Aku tahu, di luar sana Ibu Lestari pasti sedang menyusun rencana baru untuk menjeratku kembali, karena tipe orang sepertinya tidak akan pernah membiarkan mangsanya lepas begitu saja. Benar saja, baru saja aku hendak menyesap teh chamomile untuk menenangkan pikiran. Asisten pribadiku masuk dengan raut wajah cemas, sambil menyodorkan sebuah tablet yang menampilkan notifikasi media sosial yang sedang ramai. Sebuah video viral berdurasi singkat memperlihatkan Ibu Lestari sedang duduk di pinggir jalan depan butikku, menangis terseduh-seduh sambil berteriak bahwa dia ditelantarkan oleh menantunya yang kaya raya. Di sampingnya, Danu tampak menunduk lesu, menambah kesan dramatis seolah-olah mereka adalah korban kekejaman seorang wanita sukses yang lupa kacang akan kulitnya. Aku mengamati kolom komentar yang mulai dipenuhi hujatan netizen yang tidak tahu duduk perkara sebenarnya, menyebutku sebagai wanita sombong yang durhaka pada orang tua. Hatiku bergetar karena geram, namun otakku tetap berpikir jernih bahwa drama murahan ini adalah senjata terakhir mereka untuk memeras simpatiku lewat tekanan publik. Aku tidak langsung membalas atau memberikan pernyataan resmi di media sosial, karena aku tahu bahwa api yang sedang membara tidak boleh dilawan dengan bensin, melainkan dengan air yang tenang namun mematikan. Aku segera menelepon tim hukum perusahaanku dan memerintahkan mereka untuk mengumpulkan semua bukti rekaman CCTV di dalam butik saat Ibu Lestari memakiku dan menuntut uang 10 juta rupiah. Selain itu, aku juga meminta tim kreatifku untuk menyiapkan arsip lama berupa foto-foto saat aku masih menjadi menantu mereka, di mana aku terlihat kusam dan penuh lebam karena bekerja terlalu keras tanpa perawatan. Publik harus tahu bahwa narasi menantu durhaka yang mereka bangun hanyalah fiksi belaka yang sengaja diciptakan untuk menutupi sifat asli mereka yang parasit. Aku tersenyum tipis, membayangkan bagaimana wajah Ibu Lestari saat bukti-bukti ini nantinya kusebarkan dan memutarbalikkan dukungan netizen dalam sekejap. Sore itu juga, aku sengaja keluar dari gedung melalui pintu depan dengan langkah yang anggun, mengenakan kacamata hitam besar dan menenteng tas mewah yang harganya setara dengan cicilan rumah mereka. Aku bisa melihat Ibu Lestari yang masih duduk di sana, segera berakting lebih histeris saat melihatku, berharap orang-orang di sekitar akan mengerumuninya dan menghakimiku secara langsung. Namun, aku justru berjalan menghampirinya dengan tenang, tanpa ada rasa marah yang terpancar, membuat beberapa orang yang sedang merekam video mulai terdiam karena bingung. Aku berdiri tepat di depannya, memperlihatkan aura dominanku yang membuat wanita tua itu tiba-tiba terhenti teriakannya karena merasa terintimidasi oleh tatapan mataku yang dingin di balik lensa hitam. Aku tidak berkata apa-apa, hanya menjatuhkan selembar kartu nama pengacaraku ke pangkuannya yang penuh dengan perhiasan emas imitasi itu. Jika Ibu merasa dirugikan, silakan hubungi kantorku lewat jalur hukum. Jangan mengotori trotoar butikku dengan drama yang tidak laku ini, ucapku dengan suara yang cukup keras agar terdengar oleh orang-orang di sekitar yang sedang menonton. Danu mencoba menarik lenganku, memohon agar aku setidaknya bicara secara kekeluargaan, namun aku segera menepis tangannya dengan gerakan yang sangat tegas hingga ia nyaris terjatuh. Aku menatapnya dari ujung kepala hingga ujung kaki, memberikan tatapan jijik pada pria yang dulu pernah kusebut suami namun kini hanyalah benalu yang tidak berguna. Aku memberitahunya bahwa kata kekeluargaan sudah mati saat dia memberikan surat cerai melalui kurir, hanya karena dia lebih memilih wanita lain yang dia pikir lebih kaya dariku. Danu hanya bisa mematung. Wajahnya yang kusam tampak semakin gelap karena malu dan rasa bersalah yang kini menghantuinya di depan umum. Aku masuk ke dalam mobil mewahku yang sudah menunggu di lobi, membiarkan supir membukakan pintu dengan hormat, meninggalkan pemandangan menyedihkan di trotoar itu tanpa menoleh sedikit pun. Di dalam mobil yang kedap suara, aku menghela napas panjang, mencoba membuang sisa-sisa energi negatif yang sempat merasuki pikiranku akibat pertemuan singkat tadi.
Ponselku terus bergetar karena pesan dari teman-teman pengusaha yang bertanya tentang video viral tersebut, namun aku memilih untuk mengabaikannya dan tetap fokus pada tujuanku malam ini. Aku memiliki rencana rahasia untuk menemui pemilik baru rumah lama keluarga Danu, karena aku sudah tahu siapa yang sebenarnya membeli aset mereka yang disita bank itu. Kejutan yang kupersiapkan jauh lebih besar daripada sekadar penolakan uang bulanan, karena aku ingin mereka merasakan apa artinya kehilangan segalanya tanpa ada tempat untuk kembali. Mobilku berhenti di depan sebuah rumah mewah di kawasan elit yang baru saja kubeli 2 bulan lalu, rumah yang jauh lebih megah daripada rumah keluarga Danu yang pernah mereka banggakan itu. Aku melangkah masuk ke dalam rumah yang masih beraroma cat baru ini, memandangi interior modern yang sangat sesuai dengan seleraku yang elegan namun minimalis. Di sini, aku merasa benar-benar bebas, tanpa ada bayang-bayang mertua yang mengatur setiap gerak-gerikku, atau suami yang menuntut pengabdian tanpa batas. Aku meraba permukaan dinding ruang tamu yang dihiasi marmer Italia, membayangkan betapa puasnya aku nanti saat mengundang mereka ke sini, hanya untuk menunjukkan betapa jauhnya level kehidupan kami sekarang. Hidup adalah tentang bagaimana kita bangkit setelah dihempaskan ke titik terendah, dan aku telah membuktikannya dengan setiap keringat yang kuubah menjadi kemewahan ini. Malam harinya, aku kembali mengecek media sosial dan melihat bahwa video menantu durhaka itu sudah ditonton lebih dari 1 juta kali dalam waktu singkat. Alih-alih merasa takut, aku justru merasa ini adalah kesempatan emas untuk meluncurkan kampanye produk terbaru skincareku yang bertajuk Woman Empowerment. Aku meminta timku untuk segera merilis video klarifikasi yang elegan, bukan video curhat menangis, melainkan video transformasi perjalananku dari nol hingga sukses dengan narasi yang kuat. Kami juga menyertakan potongan rekaman CCTV tanpa suara yang memperlihatkan gerak-gerik agresif Ibu Lestari di dalam butik pagi tadi, yang jelas tidak mencerminkan sosok ibu yang terzalimi. Strategi ini sangat efektif, karena netizen Indonesia mulai terbagi 2 kubu dan perdebatan tentangku justru membuat nama brandku semakin viral secara organik tanpa perlu biaya iklan tambahan. Danu mengirimiku pesan singkat lewat tengah malam, isinya sangat kontradiktif dengan keberaniannya saat bersama ibunya tadi siang di depan butik. Dia meminta maaf dan mengaku bahwa semua itu adalah ide ibunya, karena mereka benar-benar sudah tidak punya uang untuk makan besok pagi. Dia bahkan berani memintaku untuk menemuinya secara sembunyi-sembunyi, merayu dengan kata-kata manis lama yang dulu selalu membuatku luluh, seolah aku masih wanita bodoh yang bisa dipermainkan perasaannya. Aku hanya membaca pesan itu tanpa niat untuk membalas, karena bagiku, Danu sudah mati bersamaan dengan rasa cintaku yang dia hancurkan tanpa sisa. Aku memblokir nomornya secara permanen, memastikan bahwa tidak ada lagi pintu masuk bagi pria parasit itu untuk mencoba merusak kedamaian hidupku yang baru saja kubangun dengan susah payah. Sebelum tidur, aku berdiri di balkon kamar, memandangi lampu-lampu kota yang berkelap-kelip seperti berlian di kegelapan malam. Aku teringat doa-doaku di masa lalu, saat aku bersujud sambil menangis meminta keadilan atas semua penghinaan yang kuterima di rumah itu. Sekarang, keadilan itu mulai menampakkan wujudnya, bukan melalui pembalasan fisik yang kasar, melainkan melalui keberhasilan yang membuat musuh-musuhku merasa kerdil. Besok pagi, aku akan mengambil langkah besar yang tidak akan pernah mereka duga, yaitu mengeksekusi pengosongan rumah lama mereka yang secara resmi sudah jatuh ke tanganku melalui pihak ketiga. Aku ingin melihat langsung wajah Ibu Lestari saat dia menyadari bahwa wanita yang dulu dia usir, kini adalah pemilik sah dari tanah yang dia pijak setiap hari. Pagi ini aku bangun dengan perasaan yang jauh lebih segar, seolah beban bertonton yang selama ini menghimpit pundakku telah menguap bersama embun pagi.
Aku memilih mengenakan tunik sutra berwarna putih tulang yang dipadukan dengan celana kulot senada, memberikan kesan bersih namun sangat berkuasa, dilengkapi dengan hijab satin yang berkilau lembut saat terkena cahaya matahari. Setelah menyesap espresso tanpa gula, aku segera meluncur menuju kompleks perumahan lama keluarga Danu, tempat di mana aku pernah menghabiskan hari-hari gelap sebagai menantu yang tak dianggap. Di dalam mobil, aku memegang map coklat berisi sertifikat rumah dan surat penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa aku, melalui perusahaan cangkangku, adalah pemilik sah atas bangunan tersebut. Aku tidak datang untuk menghina, aku hanya datang untuk mengambil apa yang sudah menjadi hak pribadiku setelah mereka gagal melunasi utang-utang mereka yang menumpuk. Setibanya di depan rumah berpagar hitam itu, aku melihat pemandangan yang sangat kacau. Beberapa kardus besar berserakan di teras dan Ibu Lestari sedang berdebat sengit dengan petugas kurir di depan gerbang. Wajahnya terlihat sangat kusut, tanpa riasan tebal yang biasa ia banggakan, sementara Danu tampak duduk lemas di atas sebuah koper tua sambil memegangi kepalanya dengan kedua tangan. Mereka tampak seperti orang yang kehilangan arah, karena hari ini adalah batas akhir pengosongan rumah setelah peringatan ketiga dari pihak bank diabaikan begitu saja. Aku turun dari mobil dengan gerakan yang sengaja diperlambat, membiarkan bunyi langkah sepatuku menarik perhatian mereka yang sedang dilanda kepanikan luar biasa. Begitu melihatku, mata Ibu Lestari langsung melotot lebar, seolah ia baru saja melihat hantu di siang bolong yang datang untuk menuntut balas. Mau apa lagi kamu kesini? Mau menertawakan penderitaan kami? Puas kamu melihat kami terusir dari rumah kami sendiri? Teriak Ibu Lestari dengan suara serak, bahkan sebelum aku sempat mengucapkan salam. Dia mencoba mendekatiku dengan sisa-sisa keangkuhannya, namun langkahnya terhenti saat dua pengacara pribadiku yang bersetelan jas rapi keluar dari mobil lain di belakangku. Danu yang awalnya tertunduk, kini mendongak dengan wajah penuh harapan yang menjijikkan, seolah dia berpikir aku datang sebagai pahlawan yang akan melunasi utang mereka dan membiarkan mereka tetap tinggal. Aku hanya memberikan senyum tipis yang penuh misteri, membiarkan suasana hening sejenak agar mereka bisa merasakan ketegangan yang mulai merayap di udara panas pemukiman itu. Pengacaraku maju selangkah, membuka map yang kubawa, dan membacakan surat pemberitahuan bahwa proses lelang rumah ini telah selesai sejak bulan lalu. Ibu Lestari tertawa sinis, mengatakan bahwa ia tidak peduli siapapun pembelinya, ia akan tetap bertahan di sana sampai bank memberinya kompensasi yang layak untuk pindah. Namun, tawa itu seketika terhenti dan berubah menjadi ekspresi syok yang tak bernyawa saat pengacaraku menyebutkan nama perusahaan pemenang lelang tersebut adalah milikku. Tubuhnya gemetar hebat, tangannya yang penuh keriput itu menunjuk ke arahku dengan jari yang gemetar, karena tidak percaya bahwa wanita yang dulu ia sebut pembawa sial kini adalah pemilik rumahnya. Danu bahkan sampai terjatuh dari koper yang ia duduki, matanya menatapku dengan tatapan kosong, menyadari bahwa mereka benar-benar telah jatuh ke dalam lubang yang mereka gali sendiri. Kamu, bagaimana mungkin kamu punya uang sebanyak itu untuk membeli rumah ini, Amara? Kamu pasti pakai cara yang tidak benar. Tuduh Ibu Lestari dengan nada putus asa, mencoba mencari celah untuk menjatuhkan harga diriku lagi. Aku hanya melangkah maju, berdiri tepat di hadapannya dengan jarak hanya beberapa senti, membuat wanita tua itu perlahan mundur karena merasa terintimidasi oleh kehadiranku. Aku memberitahunya dengan suara yang sangat rendah namun sangat jelas, bahwa sementara mereka sibuk menghamburkan uang untuk gengsi, aku bekerja 18 jam sehari untuk membangun aset. Rumah ini bukan dibeli dengan cara haram, melainkan dengan air mata dan keringat yang dulu mereka peras dariku setiap hari di dapur yang sekarang sudah menjadi milikku ini.
Danu mencoba merangkak mendekat, memohon dengan suara yang nyaris tidak terdengar agar aku tidak mengusir ibunya ke jalanan demi kenangan pernikahan kami yang dulu. Aku menatapnya dengan tatapan yang sangat dingin, mengingatkannya bahwa kenangan yang kupunya tentang rumah ini hanyalah rasa sakit saat dia lebih memilih percaya pada fitnah ibunya daripada padaku. Aku juga mengingatkan Danu bahwa saat aku diusir dari rumah ini dulu, dia bahkan tidak memberiku ongkos untuk naik taksi ke rumah kerabatku, padahal hujan sedang turun sangat deras. Kini, roda kehidupan telah berputar sempurna, dan aku tidak memiliki kewajiban moral apapun untuk memberikan tumpangan pada orang yang telah membuangku seperti sampah yang tidak berharga. Aku memberikan waktu tepat 1 jam bagi mereka untuk mengangkut sisa barang-barang mereka sebelum petugas keamanan yang kubawa mulai mengosongkan rumah ini secara paksa. Ibu Lestari mulai meracau tak tentu arah, memaki-maki Danu karena dianggap tidak becus menjaga harta keluarga, hingga jatuh ke tangan mantan istri yang ia benci. Pemandangan itu sangat menyedihkan sekaligus memberikan rasa puas yang aneh, melihat mereka saling menyalahkan satu sama lain seperti tikus yang terpojok di dalam lubang. Aku duduk di kap mobilku yang mewah, memandangi proses pengosongan itu dengan tenang, seolah sedang menonton sebuah drama televisi yang akhirnya mencapai titik puncaknya. Tidak ada rasa benci lagi yang tersisa, yang ada hanyalah perasaan hampa terhadap 2 orang asing yang kebetulan pernah singgah di hidupku. Beberapa tetangga yang dulu sering ikut menggunjingku kini keluar dari rumah mereka, menonton adegan dramatis ini dengan wajah yang penuh rasa ingin tahu dan bisik-bisik yang tidak berhenti. Aku sengaja tidak menutup diri, membiarkan mereka melihat bahwa amarah yang dulu sering mereka remehkan kini telah kembali sebagai pemenang tunggal dalam pertarungan ini. Salah satu tetangga yang dulu sering menghinaku sebagai menantu malas kini mendekat dengan wajah pura-pura ramah, mencoba mencari muka di hadapanku yang sekarang sudah menjadi orang kaya baru. Aku hanya menanggapinya dengan anggukan sopan namun sangat berjarak, karena aku tahu betul siapa saja yang dulu ikut menertawakanku saat aku berjalan kaki memikul beban belanjaan yang berat dari pasar. 1 jam berlalu, dan rumah itu kini benar-benar kosong dari kehadiran fisik Ibu Lestari dan Danu, menyisakan kesunyian yang terasa sangat melegakan bagi jiwaku. Mereka berdiri di pinggir jalan dengan tumpukan barang yang tidak seberapa, menunggu truk pindahan kecil yang mereka sewa dengan sisa uang terakhir mereka. Ibu Lestari menatap rumah itu untuk terakhir kalinya dengan air mata yang benar-benar jatuh karena kehilangan satu-satunya simbol status sosial yang ia punya. Sementara Danu hanya bisa berdiri dengan pandangan kosong, menyadari bahwa dunianya yang dulu nyaman kini telah hancur total tanpa sisa sedikit pun. Aku tidak memberikan kata perpisahan, karena bagiku, kehadiran mereka sudah benar-benar selesai saat gerbang rumah itu kukunci rapat dengan tanganku sendiri. Sebelum meninggalkan lokasi, aku memberikan instruksi kepada kontraktor yang sudah menunggu di sana untuk segera merobohkan beberapa bagian rumah dan merenovasinya total dengan gaya minimalis modern. Aku ingin menghilangkan setiap inci jejak kenangan buruk yang tersisa di sana, menggantinya dengan sesuatu yang baru, segar, dan sepenuhnya mencerminkan pribadiku yang sekarang. Saat mobilku melaju meninggalkan pemukiman itu, aku melihat dari kaca spion Ibu Lestari yang tampak terduduk lemas di aspal, sementara Danu mencoba menenangkannya di tengah teriknya matahari. Perjalananku membalikkan keadaan telah berhasil, namun aku tahu, ini barulah awal dari kehidupan baruku yang jauh lebih gemilang tanpa ada lagi gangguan dari parasit masa lalu. Seminggu setelah pengosongan rumah itu, kabar mengenai jatuhnya keluarga Ibu Lestari menjadi buah bibir di lingkungan lama mereka, sementara aku memilih untuk menenggelamkan diri dalam pekerjaan di kantor baru yang lebih luas. Aku duduk di balik meja kerja kaca yang bersih, memperhatikan beberapa sampel produk skincare terbaru yang akan segera diluncurkan ke pasar internasional.
Penampilanku tetap prima. Hari ini aku mengenakan hijab pashmina berbahan ceruti warna emerald yang dipadukan dengan inner yang pas, memberikan kesan wajah yang cerah dan segar. Di usia 25 tahun, aku merasa telah mencapai puncak kedewasaan mental yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya, di mana kebahagiaanku tidak lagi bergantung pada validasi orang lain, apalagi dari orang-orang yang pernah membuangku. Namun, sebuah panggilan masuk dari nomor yang tidak dikenal memecah konsentrasiku, dan entah mengapa, instingku mengatakan bahwa ini adalah awal dari babak baru drama mereka. Suara di seberang telepon itu terdengar parau dan penuh isak tangis yang tertahan. Itu adalah suara Danu yang terdengar sangat hancur dan putus asa. Dia bercerita bahwa mereka kini tinggal di sebuah kontrakan sempit di pinggiran kota yang panas dan berisik, tempat yang sangat jauh dari standar kenyamanan yang biasa mereka nikmati. Ibu Lestari kabarnya jatuh sakit karena syok berat setelah kehilangan rumah, dan mereka tidak punya cukup uang untuk membayar biaya pengobatan rumah sakit yang mahal. Danu memohon dengan suara yang nyaris berbisik agar aku mau meminjamkan sedikit uang, berjanji akan mencicilnya dengan bekerja apa saja asalkan ibunya bisa selamat. Aku mendengarkan setiap kalimatnya dengan napas yang teratur, tanpa ada sedikit pun gejolak emosi di dadaku, karena aku tahu betul bahwa permohonan ini hanyalah pengulangan dari pola lama mereka untuk memanfaatkanku. Aku menjawab dengan tenang bahwa masalah kesehatan ibunya bukanlah tanggung jawabku lagi sejak dia menjatuhkan talak 3 padaku di depan banyak orang. Aku mengingatkannya pada momen ketika aku sendiri jatuh sakit karena kelelahan mengurus rumah dan dia justru memarahiku karena dianggap menghambat pekerjaannya. Saat itu, Danu bahkan tidak sudi membelikanku obat di apotek terdekat, malah membiarkanku menggigil sendirian di kamar belakang tanpa selimut yang layak. Kini, ketika keadaan berbalik, dia memiliki keberanian untuk memintaku menjadi penyelamat bagi orang yang paling giat menghancurkan hidupku. Suasana di telepon menjadi hening cukup lama. Aku bisa mendengar napas berat Danu yang penuh dengan rasa malu dan penyesalan yang kini datang terlambat menyapa nuraninya yang sempat tumpul. Amara, aku tahu aku pria brengsek, tapi tolong jangan hukum ibu atas kesalahanku. Dia sudah tua dan sekarang sering meracau memanggil namamu, ucap Danu dengan nada yang sangat memelas. Mendengar itu, aku justru merasa sedikit geli karena aku yakin Ibu Lestari memanggil namaku bukan karena rindu, melainkan karena ia menyesal telah melepaskan mesin uang yang kini terbukti sangat sukses. Aku memberitahu Danu bahwa jika dia memang anak yang berbakti, dia harusnya menjual semua perhiasan emas yang selama ini dipamerkan ibunya untuk membayar biaya rumah sakit. Bukankah dulu Ibu Lestari selalu bangga dengan simpanan emasnya yang ia katakan sebagai jaminan masa tua? Danu terdiam, mungkin menyadari bahwa perhiasan-perhiasan itu pun sebenarnya sudah habis terjual untuk menutupi gaya hidup mewah mereka yang kosong selama beberapa bulan terakhir. Setelah memutus panggilan tersebut, aku merasa perlu untuk memastikan bahwa tidak ada lagi celah bagi mereka untuk menyentuh kehidupanku, baik secara fisik maupun finansial. Aku memanggil kepala keamanan butik dan memberikan instruksi tambahan untuk memperketat penjagaan di seluruh area propertiku, termasuk rumah pribadi yang baru kubeli. Aku tidak ingin ada drama pengepungan lagi seperti yang terjadi di trotoar tempo hari, karena fokus utamaku sekarang adalah ekspansi bisnis dan menjaga kesehatan mentalku. Amara yang sekarang memiliki harga diri yang sangat tinggi. Aku tahu nilai diriku bukan hanya dari seberapa banyak harta yang kupunya, tapi dari seberapa kuat aku berdiri di atas kaki sendiri. Aku berdiri di depan jendela, merapikan setelan kerjaku yang menonjolkan lekuk tubuh rampingku, sebuah hasil dari kerja keras merawat diri yang dulu sangat dilarang oleh mantan mertuaku. Sore harinya, asistenku melaporkan bahwa ada seorang wanita muda yang mencari namaku di lobi, wanita yang sangat aku kenal sebagai penyebab utama keretakan rumah tanggaku dulu.
Dia adalah wanita yang dulu dipuja-puja oleh Ibu Lestari karena dianggap kaya raya dan memiliki koneksi luas, yang akhirnya membuat Danu tega menceraikanku. Aku mempersilakannya masuk hanya karena aku ingin melihat sejauh mana si pemenang ini sekarang terpuruk setelah rencananya untuk menguasai harta Danu gagal total, karena ternyata Danu tidak sekaya yang dia kira. Wanita itu masuk dengan penampilan yang sangat kontras dari yang kuingat. Pakaiannya terlihat lusuh dan wajahnya tampak penuh beban pikiran. Ternyata dia datang bukan untuk menghinaku, melainkan untuk mengadu bahwa Danu sekarang juga mengejar-ngejarnya untuk meminta uang, bahkan dengan ancaman yang menakutkan. Aku mendengarkan ceritanya dengan sikap yang sangat elegan, duduk di kursi kebesaranku sambil menyilangkan kaki dengan anggun, memperlihatkan aura seorang bos yang tak tergoyahkan. Ternyata, Danu dan ibunya telah mencoba menipu wanita ini dengan mengatakan bahwa mereka masih memiliki aset besar yang bisa dikelola bersama. Namun, setelah wanita ini menyadari bahwa itu semua bohong, dia justru balik dituntut oleh Danu karena dianggap telah menghancurkan rumah tangga kami. Ini adalah komedi putar yang sangat ironis. Dua penipu yang akhirnya saling gigit karena tidak ada lagi mangsa yang bisa mereka santap. Aku hanya tersenyum tipis dan menyarankan wanita itu untuk melaporkan hal tersebut ke polisi jika memang ada unsur ancaman, karena aku tidak ingin terlibat dalam lingkaran setan mereka lagi. Setelah wanita itu pergi, aku merenungi betapa beruntungnya aku telah keluar dari lingkungan beracun tersebut tepat pada waktunya sebelum aku ikut hancur bersama mereka. Aku menyadari bahwa kesuksesan yang kuraih saat ini adalah bentuk balas dendam yang paling manis, karena aku tidak perlu mengotori tanganku untuk membuat mereka menderita. Alam memiliki caranya sendiri untuk menyeimbangkan keadaan. Mereka yang dulu sombong kini merayap di tanah, dan aku yang dulu diinjak kini terbang tinggi menggapai impian. Malam itu, aku memutuskan untuk mengadakan syukuran kecil-kecil di panti asuhan, tempat aku dulu dibesarkan, sebagai bentuk rasa syukur atas segala perlindungan yang Tuhan berikan. Aku ingin berbagi kebahagiaan ini dengan mereka yang juga merasa sendirian di dunia ini, menunjukkan bahwa masa depan yang cerah bisa diraih oleh siapa saja yang mau berjuang. Kabar mengejutkan kembali datang keesokan paginya lewat pesan dari salah satu mantan tetangga yang masih sering memberi informasi padaku. Ternyata, karena tidak mampu membayar biaya kontrakan dan pengobatan, Ibu Lestari terpaksa dibawa pulang ke rumah saudaranya di desa dalam kondisi yang memprihatinkan. Danu kabarnya ditinggal sendirian di kota tanpa pekerjaan dan tanpa dukungan dari siapapun, bahkan mulai terlihat luntang-lantung di sekitar bengkel lamanya yang sudah jadi milik orang lain. Ada sedikit rasa sesak yang sempat lewat di dadaku, namun segera kutepis dengan logika bahwa mereka sedang menuai apa yang mereka tanam selama bertahun-tahun. Kebencianku sudah menguap, berganti dengan rasa iba yang tipis, namun itu bukan alasan bagiku untuk kembali menjadi korban eksploitasi mereka yang tak berujung. Aku menutup hari dengan melakukan perawatan diri di spa mewah langgananku, membiarkan aromaterapi dan pijatan lembut menghilangkan sisa-sisa ketegangan minggu ini. Aku memandangi pantulan diriku di cermin besar spa, wanita berhijab yang cantik, imut, namun memiliki kekuatan baja di dalam hatinya yang dulu rapuh. Aku berjanji pada diri sendiri bahwa amarah tidak akan pernah lagi meneteskan air mata untuk orang yang tidak layak, karena setiap tetes air mataku sekarang sangat berharga. Masa lalu adalah pelajaran yang sangat mahal, dan aku telah lulus dari ujian itu dengan predikat terbaik sebagai wanita yang berhasil membalikkan keadaan. Dengan senyum penuh kemenangan, aku bersiap untuk menyambut hari esok yang pastinya akan membawa lebih banyak keberkahan dan kejutan manis bagi hidupku yang baru. Kesuksesan yang semakin memuncak ternyata membawa risiko baru yang tidak pernah kuprediksi sebelumnya, terutama terkait keamanan pribadiku.
Malam itu, aku baru saja menyelesaikan lembur di kantor untuk mempersiapkan strategi rebranding produk unggulanku yang mulai merambah pasar mancanegara. Aku berjalan menuju area parkir bawah tanah yang sudah sepi, dengan langkah mantap yang menggema di keheningan lorong beton itu. Meskipun aku mengenakan tunik santai yang nyaman, aura kepemimpinanku tetap terpancar kuat, terutama dengan hijab instan premium yang membingkai wajah manisku dengan rapi. Namun, bulu kuduku tiba-tiba berdiri saat menyadari ada sebuah mobil tua yang terparkir tepat di samping mobil mewahku, dengan mesin yang masih menyala namun lampu yang sengaja dimatikan. Belum sempat aku menekan tombol kunci di remote mobil, sosok pria dengan pakaian kumal tiba-tiba muncul dari balik pilar beton dan langsung mencegat langkahku. Cahaya lampu parkir yang temaram menyinari wajahnya yang pucat dan penuh amarah, dan aku segera mengenali bahwa itu adalah Danu, mantan suamiku. Penampilannya sangat mengenaskan, matanya merah dengan kantung mata yang menghitam, serta aroma alkohol samar tercium dari napasnya yang memburu. Dia tidak lagi memelas seperti di telepon kemarin, melainkan menatapku dengan kebencian yang mendalam seolah aku adalah penyebab tunggal dari semua kehancuran hidupnya. Aku menarik napas panjang, mencoba tetap tenang sambil merogoh tas tanganku untuk memegang alat pelindung diri darurat yang selalu kupersiapkan. Puas kamu sekarang, Amara? Kamu duduk di atas tumpukan uang sementara ibuku sekarat di desa karena tidak bisa makan makanan yang layak. Desis Danu dengan suara yang serak dan bergetar. Dia melangkah maju, memaksaku untuk mundur hingga punggungku menyentuh pintu mobilku yang dingin, menciptakan jarak yang sangat intim namun penuh ancaman. Dia mulai mengoceh tentang betapa tidak adilnya dunia, di mana seorang istri yang dulu patuh kini bisa menjadi begitu angkuh dan tak tersentuh oleh penderitaan mantan keluarganya. Aku menatap matanya tanpa rasa takut sedikit pun, justru aku merasa kasihan melihat seorang pria yang dulu pernah kupuja kini jatuh ke dalam kegilaan akibat ego dan keserakahannya sendiri yang tak terkendali. Aku menjawab dengan suara yang sangat tenang namun tegas, mengingatkannya bahwa dia sendiri yang memilih untuk memutus hubungan kami demi mengejar fatamorgana kekayaan orang lain. Aku memberitahunya bahwa setiap rupiah yang kupunya sekarang adalah hasil dari kerja keras yang sah, bukan hasil merampas atau menipu seperti yang dia lakukan selama ini. Danu tertawa sinis, tawa yang terdengar sangat mengerikan di dalam parkiran yang sunyi ini. Lalu dia mulai mengeluarkan sebuah pisau kecil dari saku celananya yang kotor. Jantungku berpacu lebih cepat, namun aku tahu bahwa menunjukkan ketakutan di depan orang yang sedang kalap hanya akan memperburuk situasi yang sudah sangat berbahaya ini. Jika aku tidak bisa mendapatkan uangmu, maka tidak ada orang lain yang boleh memilikimu, Amara. Teriaknya sambil mengacungkan pisau itu tepat ke arah wajahku yang kini mulai berkeringat dingin. Namun, sebelum dia sempat bertindak lebih jauh, dua orang petugas keamananku yang sudah kupesan untuk memantau lewat CCTV segera muncul dari arah yang berbeda dengan sangat cepat. Mereka adalah mantan anggota militer yang sudah sangat terlatih, dan dalam hitungan detik, mereka berhasil melumpuhkan Danu dan menjatuhkannya ke lantai parkiran yang keras. Pisau kecil itu terlempar jauh, sementara Danu meronta-ronta sambil mengeluarkan sumpah serapah yang sangat kasar, mencaci maki aku dengan segala sebutan rendah yang bisa terpikirkan oleh otaknya. Aku berdiri di sana, memperhatikan mantan suamiku yang kini meringkuk di bawah tekanan petugas keamanan dengan perasaan yang campur aduk antara lega dan muak. Aku segera menelepon polisi untuk melaporkan percobaan penyerangan dan pengancaman nyawa yang baru saja terjadi di depan mataku sendiri. Tidak ada lagi ruang untuk belas kasihan, karena kali ini Danu benar-benar sudah melewati batas yang paling sakral dalam hubungan manusia manapun. Aku menyadari bahwa selama ini aku terlalu lembut dalam membiarkan mereka tetap berkeliaran di sekitarku, dan kini saatnya hukum yang berbicara dengan tegas.
Polisi datang tidak lama kemudian, memborgol tangan Danu yang terus berteriak histeris menyebutkan bahwa aku adalah wanita iblis yang telah mengutuk keluarganya. Saat polisi membawanya pergi, aku hanya bisa berdiri mematung, menatap kepergian mobil patroli itu dengan perasaan yang terasa hampa sekaligus tenang. Aku meminta petugas keamananku untuk mengawal kepulanganku ke rumah malam ini, karena aku tidak ingin mengambil risiko sekecil apapun setelah kejadian traumatis ini. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk ke dalam kamar dan duduk di tepi tempat tidur, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi dalam waktu singkat. Hijabku yang sedikit berantakan segera kurapikan kembali di depan cermin, seolah merapikan kembali tatanan hidupku yang baru saja sedikit terguncang oleh serangan masa lalu. Aku tidak menangis, karena air mataku sudah terlalu mahal untuk dibuang demi pria yang kini resmi menjadi seorang kriminal di mataku. Keesokan harinya, berita tentang penangkapan Danu karena percobaan pembunuhan terhadap seorang pengusaha sukses mulai menyebar di berbagai portal berita daring. Foto Danu yang tertunduk malu dengan baju tahanan berwarna oranye menjadi headline di mana-mana, memberikan kepuasan tersendiri bagi para pengikutku di media sosial. Mereka yang dulu sempat ragu dan termakan fitnah Ibu Lestari, kini berbalik mendukungku secara total setelah melihat bukti nyata betapa berbahayanya keluarga tersebut. Branding woman empowerment yang kucetuskan justru semakin kuat, karena publik melihatku sebagai sosok penyintas yang berani melawan kekerasan domestik dan intimidasi mantan mertua. Aku menggunakan momentum ini untuk mengedukasi para wanita di luar sana, agar jangan pernah takut untuk melepaskan diri dari hubungan yang toksik dan merusak. Kabar tentang penangkapan Danu ternyata sampai ke telinga Ibu Lestari di desa, dan hal itu kabarnya membuat kondisinya semakin kritis, hingga ia harus dilarikan kembali ke puskesmas. Aku tidak merasa senang mendengar berita duka tersebut, namun aku juga tidak merasa perlu untuk menjenguk atau mengirimkan bantuan finansial apapun lagi. Bagiku, mereka adalah orang asing yang sejarahnya sudah tamat di dalam buku kehidupanku, dan setiap konsekuensi yang mereka terima adalah hasil dari perbuatan mereka sendiri. Aku memilih untuk menyibukkan diri dengan peluncuran butik baruku di Bali, sebuah tempat yang melambangkan kebebasan dan keindahan alam yang menenangkan jiwa. Hidup harus terus berjalan, dan aku tidak akan membiarkan bayang-bayang penjara Danu menghalangi langkahku menuju masa depan yang lebih cerah. Malam itu, aku duduk di balkon rumahku, menikmati angin sepau-sepau sambil memandangi bintang-bintang yang bertaburan di langit Jakarta yang jarang terlihat sebersih ini. Aku merasa sangat beruntung memiliki sistem pendukung yang kuat, mulai dari asisten, tim hukum, hingga petugas keamanan yang selalu siap menjagaku setiap saat. Amara yang sekarang adalah sosok yang utuh, yang tidak lagi butuh pelukan dari pria lemah, atau restu dari mertua yang jahat untuk merasa berharga. Aku menutup mata sejenak, membisikkan doa syukur atas kekuatan yang diberikan Tuhan untuk melewati badai yang begitu besar dan melelahkan ini. Esok hari akan menjadi awal dari babak baru yang sepenuhnya bersih, di mana namaku akan dikenal karena karya dan prestasiku, bukan karena drama perceraian yang menyakitkan. Sebulan berlalu sejak Danu mendekam di balik jeruji besi, dan hidupku perlahan kembali ke ritme yang jauh lebih tenang namun tetap produktif. Aku menghabiskan waktu sore ini di sebuah kafe berkonsep rooftop yang elegan, mengenakan gamis modern potongan alain yang menyamarkan lekuk tubuh dengan cara yang sangat anggun dan berkelas. Hijab pashmina sutra yang kukenakan dibentuk sedikit longgar namun tetap rapi, memperlihatkan aura wanita muda sukses yang santun namun tak mudah diremehkan. Di usia 25 tahun, aku sudah belajar bahwa ketenangan adalah kemewahan yang paling mahal, jauh melebihi tas bermerek yang kini berderet di lemari rumahku. Namun, ketenangan itu terusik saat seorang pengacara parubaya yang kukenal sebagai kerabat jauh Ibu Lestari tiba-tiba meminta waktu untuk bicara empat mata denganku.
Pria itu datang dengan membawa tumpukan dokumen yang tampak kusam, sebuah pemandangan yang sangat kontras dengan suasana kafe yang serba modern dan mengkilap ini. Dia mulai bercerita dengan nada bicara yang penuh hati-hati, seolah takut salah kata yang bisa membuatku langsung pergi meninggalkan meja tersebut. Inti pembicaraannya adalah sebuah permintaan damai dari keluarga besar Danu di desa yang merasa malu dan hancur akibat kasus percobaan pembunuhan yang menjerat Danu. Mereka memohon agar aku mencabut laporan polisi tersebut dengan imbalan sebuah rahasia besar mengenai harta warisan dari kakek Danu yang ternyata selama ini disembunyikan oleh Ibu Lestari. Aku hanya menyilangkan kaki, menatap pria itu dengan tatapan yang sulit diartikan, sementara jemariku mengetuk-ngetuk permukaan meja kayu yang halus. Rupanya, selama ini Ibu Lestari menyembunyikan sebuah sertifikat tanah luas di daerah strategis yang seharusnya menjadi hak Danu dan juga hakku saat kami masih berstatus suami istri. Ibu Lestari sengaja merahasiakannya karena ia takut aku akan menuntut bagian jika aku tahu bahwa keluarga mereka memiliki harta terpendam yang nilainya fantastis. Sekarang, karena Danu terancam hukuman penjara bertahun-tahun dan Ibu Lestari sedang sakit parah, keluarga besar mereka ingin menggunakan aset itu sebagai alat negosiasi agar aku luluh. Aku hampir tertawa mendengar tawaran itu, bukan karena jumlah hartanya yang menggiurkan, melainkan karena betapa liciknya hati seorang manusia yang tega membiarkan menantunya hidup melarat sementara ia menyimpan harta karun. Penyesalan mereka selalu datang dengan embel-embel kepentingan, bukan murni karena rasa bersalah yang tulus atas semua kezaliman mereka. Aku menolak mentah-mentah tawaran tersebut tanpa perlu berpikir dua kali, membuat pengacara itu tampak sangat terkejut seolah-olah dia baru saja kehilangan kartu asnya. Aku memberitahunya bahwa keadilan atas percobaan pembunuhan tidak bisa ditukar dengan sepetak tanah atau sejumlah uang sebanyak apapun di dunia ini. Danu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum agar dia belajar bahwa kekerasan tidak pernah menjadi solusi atas kegagalan hidup yang dia ciptakan sendiri. Mengenai harta warisan itu, aku mempersilakan mereka menyimpannya atau membagikannya pada kerabat lain, karena aku sama sekali tidak tertarik pada harta yang sudah dikotori oleh sifat tamak dan tipu daya. Aku berdiri, merapikan tas tanganku, dan memberikan tatapan tegas yang menandakan bahwa pembicaraan ini sudah selesai dan tidak ada ruang untuk negosiasi lagi. Setelah pertemuan itu, aku merasa perlu untuk menyelidiki lebih lanjut mengenai tanah tersebut melalui tim investigasi pribadiku, bukan untuk memilikinya, melainkan untuk memastikan tidak ada lagi tipuan. Hasilnya mengejutkan. Ternyata tanah itu memang ada, namun saat ini sedang dalam sengketa karena Ibu Lestari telah menjadikannya jaminan utang pada rentenir di desa. Inilah alasan sebenarnya mengapa mereka mencariku. Mereka ingin aku mencabut laporan Danu sekaligus melunasi utang Ibu Lestari agar tanah itu tidak disita. Betapa mengerikannya pola pikir mereka yang menganggapku sebagai sumber dana abadi yang bisa dimanfaatkan setiap kali mereka terjepit masalah hukum dan finansial. Aku menghela napas panjang, merasa sangat bersyukur karena Tuhan telah membukakan mataku berkali-kali untuk tidak masuk kembali ke dalam lubang yang sama. Malamnya, aku menerima pesan video dari salah satu asistenku di desa yang sedang memantau kondisi Ibu Lestari secara diam-diam untuk keperluan dokumentasi hukum. Di video itu, Ibu Lestari tampak sangat kurus dan lemah, duduk di kursi roda di teras rumah kayu yang sudah mulai lapuk dimakan usia. Tidak ada lagi kalung emas besar atau keangkuhan yang biasa ia tunjukkan. Yang ada hanyalah seorang wanita tua yang tampak sangat ketakutan akan masa depan. Ada rasa perih yang sempat mampir di hatiku melihat kondisi manusia yang dulu begitu berkuasa kini tak berdaya, namun logikaku segera menepisnya dengan mengingat setiap hinaan yang ia lontarkan padaku. Aku menyadari bahwa ini adalah hukuman alam yang paling adil,
di mana ia harus merasakan sendiri apa itu rasa haus, lapar, dan tidak dihargai di masa tuanya. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk melakukan langkah yang lebih radikal dengan mendonasikan sebagian keuntungan butikku untuk membangun pusat rehabilitasi wanita korban kekerasan domestik. Aku ingin namaku tidak hanya diasosiasikan dengan kekayaan, tetapi juga dengan kepedulian terhadap sesama wanita yang mengalami nasib serupa atau bahkan lebih buruk dariku. Proyek ini kuberi nama Amara Foundation, yang akan menyediakan bantuan hukum gratis, tempat tinggal sementara, hingga pelatihan keterampilan untuk mandiri secara finansial. Aku turun langsung meninjau lokasi pembangunan dengan mengenakan pakaian kerja yang stylish namun praktis, memberikan arahan dengan suara yang penuh semangat kepada para arsitek. Menjadi bermanfaat bagi orang lain ternyata memberikan kebahagiaan yang jauh lebih dalam daripada sekadar membalas dendam kepada mantan mertua. Kabar tentang pembangunan yayasanku ini ternyata viral kembali, dan kali ini sentimen publik sepenuhnya berada di pihakku dengan nada yang sangat positif. Banyak netizen yang memuji keberanianku untuk tidak membenci meski telah disakiti, dan justru mengubah rasa sakit itu menjadi sesuatu yang membangun bagi masyarakat luas. Nama brand skincareku pun ikut terangkat, menjadikannya sebagai produk yang tidak hanya mempercantik wajah, tetapi juga memiliki nilai kemanusiaan yang tinggi. Di tengah kesibukan itu, aku hampir melupakan keberadaan Danu dan ibunya, seolah mereka telah terhapus dari memori aktifku oleh banyaknya hal baik yang datang bertubi-tubi. Aku merasa inilah titik di mana aku benar-benar telah menang, yaitu saat musuh-musuhmu tidak lagi memiliki tempat di dalam pikiranmu sedikitpun. Namun, sebuah surat pribadi datang ke kantorku, ditulis langsung oleh Ibu Lestari dengan tulisan tangan yang gemetar dan nyaris tidak terbaca pada beberapa bagian. Di dalam surat itu, ia akhirnya mengakui semua kesalahannya, mengakui bahwa ia telah memfitnahku mandul agar Danu mau menceraikanku demi janda kaya itu. Ia memohon ampunan dariku sebelum ia menutup mata selamanya, mengatakan bahwa ia dihantui oleh bayangan wajahku setiap kali ia mencoba untuk tidur di malam hari. Aku membaca surat itu di bawah lampu meja kantorku yang remang, merasakan setetes air mata jatuh tanpa bisa kubendung lagi, bukan karena rindu, tapi karena rasa sesak membayangkan betapa sia-sianya kebencian yang ia pelihara selama ini. Aku memaafkannya di dalam hati demi ketenanganku sendiri, namun aku tidak merasa perlu untuk membalas surat itu atau menemuinya secara langsung. Aku menutup hari dengan melakukan refleksi diri di ruang sholat rumahku yang sunyi, bersyukur atas segala kekuatan yang diberikan hingga sampai di titik ini. Aku menyadari bahwa memaafkan adalah bentuk tertinggi dari kekuatan diri, namun memaafkan tidak berarti memberikan kesempatan kedua bagi mereka untuk melukaiku kembali. Amara yang sekarang adalah wanita yang merdeka, bebas dari rasa benci, bebas dari rasa takut, dan sepenuhnya berkuasa atas masa depannya sendiri. Aku menatap pantulan wajahku di cermin setelah berwudhu, wajah 25 tahun yang tampak tenang, manis, dan menyimpan sejuta cerita perjuangan yang luar biasa. Dengan hati yang lapang, aku siap melangkah menuju babak akhir dari perjuanganku, di mana aku akan menunjukkan bahwa kebaikan akan selalu menemukan jalannya untuk menang. Hari yang cukup melelahkan akhirnya tiba, di mana aku harus hadir di pengadilan sebagai saksi kunci atas kasus penyerangan yang dilakukan oleh Danu. Aku memilih mengenakan setelan modern modest berwarna biru navy yang memberikan kesan tegas namun tetap sopan, dipadukan dengan hijab sutra berwarna perak yang melilit cantik di leherku. Penampilanku yang segar dan body goals yang tetap terjaga membuat beberapa pasang mata di koridor pengadilan tak henti menatapku dengan kagum sekaligus segan. Aku berjalan dengan langkah yang pasti, didampingi oleh tim hukum terbaik yang sudah kupersiapkan selama berbulan-bulan untuk memastikan keadilan benar-benar ditegakkan.
Di usiaku yang masih 25 tahun, berdiri di ruang sidang yang dingin ini bukanlah hal yang mudah. Namun aku tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk memutus rantai teror dari masa lalu. Saat aku memasuki ruang sidang, suasana seketika menjadi sunyi, dan aku bisa merasakan tatapan tajam yang penuh kebencian sekaligus keputusasaan dari arah kursi terdakwa. Danu duduk di sana dengan rompi tahanan berwarna oranye. Wajahnya tampak jauh lebih kurus dan kusam dibandingkan saat terakhir kali kami bertemu di parkiran kantor. Rambutnya yang dulu selalu tertata rapi kini terlihat berantakan, mencerminkan hancurnya mental pria yang dulu selalu membanggakan harga dirinya di hadapanku. Aku tidak membalas tatapannya, melainkan fokus menatap ke arah majelis hakim dengan sikap yang sangat tenang dan bermartabat, menunjukkan bahwa aku bukan lagi korban yang bisa diintimidasi. Bagiku, Danu yang ada di depan mataku sekarang hanyalah orang asing yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum negara. Jaksa mulai membacakan dakwaan yang merinci kronologi malam kejadian, mulai dari pengintaian yang dilakukan Danu, hingga momen di mana dia mengacungkan pisau ke arahku. Mendengar detail itu kembali diucapkan dengan lantang membuat jantungku sempat berdegup kencang, teringat betapa tipisnya jarak antara nyawa dan kematian malam itu. Namun, aku segera menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri dengan mengingat bahwa aku sekarang berada di tempat yang aman dan dilindungi oleh hukum. Pengacara Danu mencoba menyudutkanku dengan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menyerang karakter, menuduhku sebagai istri yang tidak setia dan sengaja memancing emosi mantan suami demi konten media sosial. Aku hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang penuh dengan ketenangan karena aku tahu semua tuduhan itu hanyalah upaya putus asa untuk meringankan hukuman kliennya. Ketika tiba giliranku untuk memberikan kesaksian, aku berbicara dengan suara yang sangat jernih, tenang, dan tertata rapi tanpa ada keraguan sedikit pun dalam setiap kata yang terucap. Aku menceritakan fakta secara objektif, tanpa perlu mendramatisasi keadaan, karena rekaman CCTV yang sudah kuserahkan sebagai bukti sudah cukup untuk berbicara banyak. Aku juga mengungkapkan bagaimana selama pernikahan aku tidak pernah mendapatkan nafkah yang layak, justru aku yang menjadi tulang punggung keluarga sementara mereka terus menindasku. Ruang sidang menjadi riuh dengan bisik-bisik pengunjung saat aku memaparkan bukti-bukti transfer uang pribadiku yang selama ini justru digunakan Ibu Lestari untuk membeli perhiasan. Fakta ini menjadi pukulan telak bagi pihak Danu yang sejak awal berusaha membangun narasi bahwa akulah yang mengeksploitasi keluarga mereka. Danu tiba-tiba berteriak histeris di tengah persidangan, memaki-makiku dan menyebutku sebagai wanita yang tidak tahu diri karena telah membongkar aib keluarga. Hakim segera memukulkan palu berkali-kali untuk menenangkan situasi, sementara petugas keamanan harus memegang tangan Danu agar dia tidak bertindak aneh-aneh. Kejadian ini justru semakin memperkuat posisiku sebagai pihak yang terancam oleh emosi Danu yang tidak stabil dan cenderung temperamental. Aku tetap diam, memandangi mantan suamiku itu dengan tatapan iba, menyadari betapa rendahnya dia sekarang di mata semua orang yang hadir di sana. Keberaniannya yang dulu sering ia tunjukkan saat membentakku di dapur kini, hanya tersisa sebagai teriakan putus asa seorang pria yang sudah kehilangan segalanya. Di sela-sela istirahat sidang, pengacara Danu kembali mendatangiku, kali ini dengan nada yang jauh lebih rendah dan penuh permohonan yang terdengar sangat palsu. Dia memberitahuku bahwa Ibu Lestari kondisinya semakin kritis di rumah sakit dan satu-satunya keinginan terakhirnya adalah melihat Danu dibebaskan agar bisa menemaninya di saat-saat terakhir. Dia memohon agar aku memberikan pernyataan yang sedikit meringankan atau setuju untuk berdamai di luar pengadilan dengan kompensasi tertentu. Aku menatap pengacara itu tepat di matanya, lalu memberitahunya bahwa kasih sayang seorang ibu tidak seharusnya dijadikan alat untuk lari dari tanggung jawab pidana.
Aku tetap pada pendirianku semula. Hukum harus tetap ditegakkan terlepas dari kondisi emosional atau drama keluarga yang sedang mereka alami. Sidang dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum yang menuntut Danu dengan hukuman penjara 5 tahun atas percobaan pembunuhan berencana dan kepemilikan senjata tajam. Angka itu membuat Danu lemas dan nyaris jatuh dari kursinya, sementara keluarganya yang duduk di barisan belakang mulai menangis histeris. Aku tidak merasakan kegembiraan atau kepuasan yang meledak-ledak mendengar tuntutan itu, melainkan hanya sebuah rasa lega karena akhirnya keadilan yang selama ini kuperjuangkan mulai menampakkan wujudnya. Aku merasa beban sejarah yang selama ini kucatat dalam hatiku mulai terhapus satu demi satu, digantikan oleh harapan baru yang lebih bersih. Keadilan ini bukan hanya untukku, tapi untuk semua wanita yang pernah diancam dan disakiti oleh orang yang seharusnya menjadi pelindung mereka. Setelah sidang usai, aku segera keluar dari gedung pengadilan dan langsung disambut oleh puluhan wartawan yang sudah menunggu untuk mendapatkan pernyataan dariku. Dengan anggun, aku merapikan hijab dan pakaianku, lalu memberikan pernyataan singkat bahwa aku menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada majelis hakim yang bijaksana. Aku juga menegaskan bahwa kehadiranku di sini bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk memberikan pelajaran berharga bahwa kekerasan terhadap wanita tidak akan pernah bisa ditoleransi. Foto-fotoku saat keluar dari pengadilan dengan wajah yang tegar namun manis segera menjadi viral kembali, menjadikanku simbol kekuatan bagi banyak wanita di Indonesia. Aku tidak lagi dikenal sebagai si janda yang cerai, melainkan sebagai Amara si pejuang keadilan yang berani berdiri tegak melawan kezaliman. Malam harinya, aku duduk di rumah baruku yang tenang, mencoba meresapi semua kejadian yang baru saja aku lewati sepanjang hari ini. Aku menyadari bahwa perjuangan ini belum sepenuhnya berakhir, namun kemenangan kecil di ruang sidang hari ini memberikan suntikan energi yang luar biasa bagi jiwaku. Aku melihat kembali foto-fotoku saat masih bersama Danu, di mana wajahku tampak layu dan penuh kesedihan, sangat kontras dengan penampilanku yang sekarang penuh binar kehidupan. Aku telah berhasil menyelamatkan diriku sendiri dari jurang kehancuran, dan itu adalah pencapaian yang paling membanggakan dalam hidupku yang baru berumur 25 tahun ini. Tidak ada lagi ruang untuk rasa takut atau ragu, karena aku sudah membuktikan bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya untuk terungkap. Sebelum mematikan lampu kamar, aku sempat mengecek ponselku dan melihat sebuah pesan dari nomor baru yang mengaku sebagai salah satu saudara jauh Ibu Lestari. Pesan itu berisi kabar bahwa Ibu Lestari telah mengetahui hasil tuntutan sidang hari ini, dan ia jatuh pingsan berkali-kali karena tidak sanggup menerima kenyataan anaknya akan dipenjara lama. Aku hanya membaca pesan itu dengan napas yang teratur, tanpa niat untuk merespons atau memberikan simpati yang berlebihan seperti dulu lagi. Bagiku, mereka sekarang hanyalah butiran debu di dalam luasnya perjalananku menuju masa depan yang penuh cahaya dan kesuksesan. Aku menutup mata dengan perasaan yang sangat tenang, siap untuk menyambut hari esok di mana aku akan fokus penuh pada peluncuran butik keduaku di luar kota. Pagi ini aku terbangun dengan perasaan yang jauh lebih ringan, seolah-olah seluruh beban masa lalu telah terkubur di bawah palu hakim kemarin. Aku memilih mengenakan pakaian kerja yang lebih kasual namun tetap berkelas, sebuah blus sutra berwarna biru langit yang dipadukan dengan hijab bermotif floral yang lembut, memberikan kesan wanita muda yang penuh kedamaian. Di usiaku yang 25 tahun, aku sudah sangat paham bahwa penampilan adalah senjata, dan hari ini senjataku adalah ketenangan yang tak tergoyahkan. Kabar mengenai tuntutan 5 tahun penjara untuk Danu telah menyebar ke seantero desa, dan aku tahu ini adalah puncak dari segala konsekuensi yang harus mereka tanggung atas kesombongan mereka selama ini.
Aku menyesap teh melati hangat di balkon kantorku, memandangi langit Jakarta yang cerah, bersiap menerima babak akhir dari kehancuran mereka yang tak terelakkan. Baru saja aku hendak memulai rapat koordinasi untuk yayasan baruku, asistenku masuk dengan wajah ragu, membawa sebuah paket kiriman yang tampak kumal dan tidak meyakinkan. Di dalamnya terdapat sebuah kotak perhiasan bludru tua yang isinya hanya berupa beberapa lembar surat gadai dan kunci rumah yang sudah berkarat, peninggalan dari masa kejayaan Ibu Lestari. Ada secarik kertas pendek yang ditulis oleh saudara jauh mereka, mengabarkan bahwa Ibu Lestari telah diusir dari rumah saudaranya sendiri karena dianggap membawa sial dan beban keuangan yang tak berujung. Wanita yang dulu selalu mendongakkan dagu dan memamerkan emasnya itu, kini dikabarkan hidup berpindah-pindah di gubuk-gubuk kecil milik tetangga yang masih menaruh iba. Inilah ironi kehidupan. Mereka yang dulu mengusirku saat hujan lebat, kini justru terusir oleh saudara sedarah mereka sendiri dalam kondisi yang memprihatinkan. Aku memutuskan untuk meninjau proyek renovasi rumah lama mereka yang kini sudah hampir selesai berubah menjadi kantor pusat untuk yayasanku, Amara Foundation. Saat mobilku berhenti di depan rumah itu, aku melihat seorang wanita tua dengan pakaian lusuh sedang duduk termenung di seberang jalan, menatap kosong ke arah bangunan yang sedang dikerjakan para kuli. Meskipun wajahnya tertutup kain lusuh, aku segera mengenali postur tubuh itu. Itu adalah Ibu Lestari yang tampak sangat kuyu, kurus, dan seolah kehilangan separuh jiwanya. Perhiasan emas yang dulu memenuhi lengannya kini telah lenyap, digantikan oleh kulit keriput yang tampak gelap terbakar matahari. Dia tidak melihatku turun dari mobil, namun aku bisa merasakan aura penyesalan yang sangat pekat terpancar dari tatapannya yang tak lagi memiliki binar keangkuhan. Aku sengaja berjalan mendekatinya, membiarkan bunyi langkah sepatuku yang tegas memecah lamunannya yang dalam di bawah terik matahari siang itu. Begitu ia mendongak dan menyadari bahwa wanita cantik, muda, dan berhijab modis di depannya adalah aku, tubuhnya seketika gemetar hebat seperti tersengat listrik. Dia tidak lagi memakiku atau berteriak sombong. Sebaliknya, dia mencoba untuk berdiri namun kakinya yang lemah justru membuatnya tersungkur di aspal yang panas. Aku segera menahan lengannya, bukan karena rasa cinta yang masih tersisa, melainkan karena rasa kemanusiaan yang tidak membiarkanku melihat manusia lain tergeletak begitu saja. Ibu Lestari menatapku dengan mata yang penuh air mata, bibirnya bergetar mencoba mengucapkan kata-kata yang sepertinya sudah lama tertahan di kerongkongannya yang kering. Amara, maafkan Ibu. Ibu sudah menerima balasan yang lebih dari cukup atas semua perbuatan jahat Ibu padamu, ucapnya dengan suara yang pecah dan sangat pelan, nyaris tenggelam oleh suara bising kendaraan yang lewat. Dia bercerita bahwa semua saudara menjauhinya, uangnya habis untuk menyewa pengacara Danu yang ternyata juga menipunya, dan kini dia tidak punya tempat tinggal tetap. Dia memohon agar aku setidaknya memberinya pekerjaan sebagai penyapu di butikku atau di yayasan ini, hanya agar dia bisa makan dan punya tempat berteduh. Aku menatapnya dengan tatapan yang sangat tenang, teringat saat dulu dia membuang nasi buatanku ke lantai dan memaksaku memakannya hanya karena aku lupa memasukkan sedikit garam. Dunia benar-benar berputar dengan sangat cepat bagi mereka yang lupa akan tempat berpijaknya. Aku membantunya berdiri dan mendudukkannya di kursi panjang taman yang teduh di pinggir trotoar, lalu membelikannya sebotol air mineral dan sebungkus nasi hangat dari warung terdekat. Aku memberitahunya bahwa aku sudah memaafkannya sejak lama, namun memaafkan tidak berarti aku akan menerimanya kembali masuk ke dalam lingkaran hidupku yang sekarang. Aku menjelaskan dengan sangat lembut namun tegas bahwa setiap manusia bertanggung jawab atas benih yang mereka tanam, dan dia sedang memanen hasil dari kebencian yang ia siram setiap hari. Aku tidak akan memberinya pekerjaan di tempatku, karena kehadirannya hanya akan menjadi pengingat luka bagi stafku dan juga bagi ketenangan mentalku.
Amara yang sekarang memiliki batas yang sangat jelas. Aku berbuat baik tapi aku tidak lagi bisa dimanfaatkan oleh siapapun, termasuk oleh orang yang sedang memelas. Ibu Lestari menangis sejadi-jadinya di pinggir jalan itu, meratapi nasibnya yang kini benar-benar berada di titik nadir. Kehilangan anak semata wayangnya yang dipenjara dan kehilangan kehormatannya di mata publik. Dia menyadari bahwa wanita berhijab yang dulu dia injak-injak ini, sekarang memiliki martabat yang begitu tinggi, hingga sulit untuk disentuh oleh tangan kotornya lagi. Aku merogoh dompetku dan memberikan sejumlah uang yang cukup bagi dia untuk pulang ke desanya dan memulai hidup sederhana tanpa harus mengemis lagi pada orang lain. Gunakan uang ini untuk bertaubat, Ibu, bukan untuk pamer atau mencari muka lagi. Ini adalah pemberian terakhir dariku sebagai mantan menantumu, ucapku sembari meletakkan uang itu di tangannya yang gemetar. Aku berbalik dan masuk kembali ke dalam mobil tanpa menoleh sedikit pun ke belakang, menutup pintu dengan bunyi yang mantap yang menandakan akhir dari semua drama ini. Di dalam mobil, aku sempat terdiam sejenak, merasakan getaran emosi yang aneh. Ada rasa sedih melihat kehancuran manusia, namun ada rasa lega yang luar biasa karena aku berhasil melewati ujian hati yang berat ini. Penolakanku terhadap permintaannya untuk bekerja padaku adalah bentuk penjagaan diri agar aku tetap bisa berkembang tanpa harus terus-menerus diingatkan pada masa lalu yang kelam. Aku ingin yayasan ini tumbuh dengan energi positif, bukan dengan rasa bersalah yang terus dipelihara dari kehadiran orang-orang toksik. Amara yang sukses adalah Amara yang tahu kapan harus memberi dan kapan harus berhenti demi kebaikan semua pihak. Kabar pertemuan singkatku dengan Ibu Lestari di pinggir jalan ternyata sempat diabadikan oleh salah satu warga dan kembali menjadi perbincangan hangat di media sosial. Orang-orang memuji sikapku yang tetap bersahaja dan mau menolong orang yang pernah menjatuhkanku, namun juga mendukung keputusanku untuk tetap menjaga jarak. Viralitas ini membawa dampak luar biasa bagi yayasanku, di mana banyak donatur besar yang mulai tertarik untuk ikut menyumbang karena melihat integritas pribadiku yang kuat. Aku telah berhasil membalikkan keadaan bukan hanya secara finansial, tapi juga secara moral dan sosial di mata seluruh masyarakat. Hidupku yang sekarang adalah cerminan dari doa-doa yang terkabul, sebuah bukti bahwa kesabaran yang disertai kerja keras akan selalu membuahkan hasil yang manis dan berkelas. Malam itu, aku menandatangani dokumen terakhir untuk peresmian Yayasan Amara Foundation yang akan diadakan minggu depan secara besar-besaran. Aku menatap cermin di ruang kerjaku, memperhatikan wajah cantikku yang kini tampak jauh lebih matang, kuat, dan penuh wibawa sebagai seorang pemimpin wanita muda. Tidak ada lagi ketakutan akan mantan suami atau mantan mertua, yang ada hanyalah rencana-rencana besar untuk membantu ribuan wanita lainnya di luar sana. Aku telah selesai dengan urusan mereka, dan kini aku benar-benar bebas untuk terbang setinggi mungkin menuju impian-impian baruku. Dengan senyum penuh kemenangan yang tulus, aku menutup laptopku dan bersiap untuk tidur dengan nyenyak, tahu bahwa kebenaran telah menang dengan cara yang paling elegan dan bermartabat. Hari yang dinantikan akhirnya tiba, peresmian Amara Foundation, sekaligus peluncuran lini skincare eksklusifku yang baru saja menembus pasar Eropa. Aku berdiri di depan cermin besar di ruang ganti utama, menatap pantulan wanita 25 tahun yang kini tampak begitu berkilau dalam balutan gaun satin premium berwarna champagne yang menjuntai elegan. Hijab sutra dengan aksen payet minimalis membingkai wajahku yang imut namun penuh wibawa, sementara riasan flawless menonjolkan kulit sehatku yang menjadi bukti nyata kualitas produk yang kupasarkan. Tubuhku yang tetap terjaga dengan body goals yang ideal memberikan rasa percaya diri ekstra saat aku melangkah keluar menuju panggung utama yang sudah dipenuhi oleh tamu undangan penting dan media nasional. Tidak ada lagi jejak Amara yang dulu sering meringkuk ketakutan di dapur, yang ada hanyalah seorang ratu di atas kerajaannya sendiri.
Di barisan kursi undangan, aku melihat banyak wajah yang dulu memandangku sebelah mata kini menatap dengan sorot penuh kekaguman dan rasa hormat yang mendalam. Para pengusaha sukses, pejabat daerah, hingga selebritas papan atas hadir untuk memberikan dukungan bagi yayasan yang fokus pada pemberdayaan wanita korban kekerasan ini. Aku memberikan sambutan dengan nada bicara yang jernih dan berwibawa, menceritakan bahwa luka masa lalu bukanlah penghalang, melainkan pupuk bagi jiwa untuk tumbuh lebih kuat. Setiap kata yang kuucapkan disambut tepuk tangan riuh, menggetarkan aula mewah yang kini menjadi saksi bisu transformasiku yang luar biasa. Di tengah kilatan lampu kamera, aku merasa inilah jawaban Tuhan atas setiap tetes air mata yang jatuh saat aku diusir secara tidak hormat dari rumah mantan mertuaku dulu. Di sela-sela acara, asisten pribadiku membisikkan sebuah kabar terakhir mengenai Danu dan Ibu Lestari yang seolah menjadi penutup sempurna bagi naskah masa laluku. Danu secara resmi telah dijatuhi vonis 5 tahun penjara tanpa potongan masa tahanan karena terbukti melakukan tindakan kriminal berencana yang membahayakan nyawa. Sementara itu, Ibu Lestari dikabarkan telah kembali ke kampung halaman yang sangat terpencil, hidup dalam kesederhanaan yang ekstrim, dan hanya mengandalkan bantuan dari perangkat desa setempat. Mendengar itu, aku hanya menarik napas panjang dan melepaskannya dengan tenang. Tidak ada rasa dendam yang melonjak, hanya ada rasa syukur karena keadilan telah menemukan tempatnya masing-masing. Mereka terkunci dalam penyesalan yang abadi, sementara aku terbang bebas menuju cakrawala kesuksesan yang lebih luas. Aku memotong pita peresmian gedung yayasan dengan tangan yang stabil, simbol bahwa aku telah resmi membuka pintu harapan bagi ribuan wanita di luar sana yang sedang berjuang melawan kegelapan. Gedung yang dulunya adalah rumah penuh kenangan pahit itu, kini telah disulap menjadi ruang-ruang penuh harapan, kelas-kelas pelatihan, dan tempat perlindungan yang nyaman. Aku berjalan menyusuri koridor yang kini beraroma terapi menenangkan, menggantikan aroma busuk kebencian yang dulu pernah merajai setiap sudut bangunan ini. Para stafku yang mayoritas adalah wanita penyintas menyambutku dengan senyum tulus, sebuah penghargaan yang jauh lebih bermakna daripada profit materi apapun. Kemenanganku tidak hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga menjadi kemenangan kolektif bagi mereka yang selama ini terbungkam oleh sistem yang tidak adil. Malam harinya, acara ditutup dengan makan malam mewah yang dihadiri oleh para donatur utama di rooftop gedung yayasanku yang memiliki pemandangan langsung ke arah lampu-lampu kota. Aku duduk di meja utama, menikmati hidangan berkelas sambil berbincang mengenai rencana ekspansi yayasan ke beberapa daerah pelosok di Indonesia. Penampilanku yang tetap segar meski telah melalui hari yang panjang menjadi sorotan banyak orang, mencerminkan kekuatan mental dan fisik yang seimbang. Aku sempat melirik ke arah langit malam yang bertaburan bintang, membayangkan betapa jauhnya aku telah melangkah dari titik nol yang menyakitkan itu. Amarah yang sukses bukan sekadar tentang harta, melainkan tentang kemampuan untuk tetap menjadi manusia yang baik di tengah dunia yang pernah begitu jahat padanya. Sebuah majalah bisnis terkemuka yang hadir di acara itu memintaku untuk melakukan sesi pemotretan singkat untuk sampul edisi bulan depan dengan tema The Queen of Transformation. Aku berpose dengan latar belakang gedung yayasanku, memancarkan aura wanita berhijab yang cantik, pintar, dan berdaya yang sanggup membalikkan keadaan dengan cara yang elegan. Poseku yang tegak dengan tatapan mata yang tajam namun teduh menangkap esensi dari seluruh perjuanganku selama ini, sebuah perpaduan antara kelembutan hati dan ketegasan prinsip. Foto-foto tersebut segera menjadi pembicaraan di media sosial, mengukuhkan posisiku sebagai salah satu tokoh wanita muda paling berpengaruh tahun ini. Inilah pembalasan dendam yang sesungguhnya. Bukan dengan menghancurkan mereka secara fisik, melainkan dengan membuat diriku tumbuh begitu tinggi hingga mereka tak lagi mampu meraihku. Sebelum acara benar-benar berakhir,
aku menyempatkan diri untuk masuk ke ruang kerjaku yang baru, sebuah ruangan yang didesain khusus dengan kaca besar yang menghadap ke arah jalan raya. Aku melepaskan sepatu hak tinggiku sejenak, merasakan dinginnya lantai marmer yang mewah di bawah telapak kakiku, sambil meresapi kesunyian yang menenangkan. Aku mengambil sebuah bingkai foto kecil yang sengaja kusimpan di meja kerja, sebuah foto diriku saat masih kecil yang tersenyum lugu tanpa tahu badai apa yang akan menerjangnya di masa depan. Aku berbisik pelan pada foto itu, berjanji bahwa Amara tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun merusak senyum itu, apapun alasannya. Kedamaian batin yang kurasakan saat ini adalah harta yang paling berharga yang pernah kumiliki seumur hidupku. Kabar tentang kesuksesanku yang luar biasa ini kabarnya telah sampai ke penjara tempat Danu ditahan melalui siaran berita di televisi ruang tahanan. Beberapa sipir bercerita bahwa Danu sering menangis histeris setiap kali melihat wajahku muncul di layar kaca, menyesali kebodohannya yang telah melepaskan wanita sehebat aku. Sementara itu, Ibu Lestari dikabarkan sering bercerita pada tetangga desanya bahwa aku adalah menantu kesayangannya, sebuah kebohongan yang ia ciptakan demi mendapatkan sedikit rasa hormat dari orang-orang. Aku hanya bisa tersenyum simpul mendengar berita-berita itu. Mereka masih saja hidup dalam delusi dan bayang-bayang diriku, sementara aku sudah jauh melesat meninggalkan mereka di belakang. Biarlah mereka hidup dengan kenangan pahit itu, karena itu adalah satu-satunya hal yang tersisa bagi mereka. Aku menutup rangkaian acara hari ini dengan memberikan bonus besar kepada seluruh stafku yang telah bekerja keras menyukseskan peresmian yayasan dan peluncuran produk baru. Aku ingin semua orang yang berada di sekitarku merasakan keberkahan dari kesuksesan yang kuraih, menciptakan ekosistem kerja yang penuh cinta dan saling mendukung. Tidak ada lagi ruang untuk rasa iri atau persaingan yang tidak sehat, karena aku telah membangun budaya kerja yang mengutamakan integritas dan empati. Amara yang sekarang adalah pemimpin yang dicintai bukan karena kekuasaannya, melainkan karena ketulusan hatinya dalam merangkul orang lain. Inilah puncak dari segala rencana besarku, membangun warisan kebaikan yang akan terus mengalir bahkan saat aku sudah tidak ada lagi nanti. Saat aku pulang menuju rumah mewahku di bawah siraman cahaya bulan, aku merasa perjalanan hidupku telah mencapai satu siklus yang sempurna. Aku masuk ke dalam kamar tidurku yang harum dan nyaman, melepas hijab dengan perlahan, dan membiarkan rambut hitamku terurai bebas saat aku bersiap untuk beristirahat. Aku menatap pantulan wajahku di cermin untuk terakhir kalinya sebelum mematikan lampu. Wajah yang manis, imut, namun menyimpan kekuatan luar biasa yang telah memenangkan peperangan besar melawan nasib. Dengan hati yang penuh syukur dan jiwa yang merdeka, aku menutup mata dengan senyum kemenangan yang paling tulus yang pernah ada. Esok hari adalah lembaran baru yang sepenuhnya bersih, dan aku siap menuliskan petualangan-petualangan hebat lainnya dalam buku kehidupanku yang gemilang.